sebelum masuk ke materi, di sini ada objek kerapan. Yang pertama tuh ada 1. Pengertian standar costing, 2. Kegunaan standar costing, 3. Hubungan antara standar costing dan anggaran, 4. Penentuan jenis-jenis standar, 5. Konsep target costing, 6. Konsep kaizen costing, 7. Perbedaan antara target costing, kaizen costing, dan standar costing. Apa sih standar costing itu? Jadi, standar costing adalah metode akuntansi biaya yang menetapkan biaya standar untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kemudian, membandingkannya dengan biaya aktual untuk mengukur efisiensi dan varians. Baik, untuk selanjutnya yaitu kegunaan standar costing. Standar costing ini memiliki beberapa kegunaan, diantaranya yaitu kontrol biaya. Kontrol biaya ini membantu manajemen mengidentifikasi varians antara biaya aktual dan standar. Selanjutnya yaitu perencanaan anggaran, yang menjadi dasar dalam menyusun anggaran. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini menilai efisiensi produksi dan memperbaiki kelemahan operasional. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja, yang membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu penyederhanaan proses akuntansi, yaitu mengurangi kompleksitas perhitungan biaya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, hubungan antara standar costing dan anggaran. Standar costing terkait erat dengan anggaran karena standar cost adalah input utama dalam menyusun anggaran biaya produksi. Perbedaan utamanya yaitu anggaran mengacu pada estimasi total biaya, standar costing fokus pada biaya per unit. Contoh, jika anggaran produksi adalah 1000 unit dengan biaya standar per unit 50.000, maka anggaran totalnya adalah anggaran biaya produksi dikali dengan standar per unit, yaitu 1000 dikali dengan 50.000. Dapatlah hasilnya 50 juta. Lalu penentuan jenis-jenis standar. Yang pertama yaitu standar ideal atau perfection standard. Standar ideal ini adalah mengasumsikan kondisi sempurna tanpa pemborosan, sulit dicapai tetapi memotivasi peningkatan kinerja. Yang kedua yaitu standar normal atau practical standard, mengakomodasi pemborosan wajar dan kondisi realistis. Lebih sering digunakan karena mencerminkan kondisi aktual. Lalu yang ketiga yaitu standar dasar atau basic standard. Standar dasar ini tetap tidak berubah selama beberapa periode untuk membandingkan kinerja historis. Materi selanjutnya, konsep target costing. Target costing adalah metode perencanaan biaya yang menentukan biaya maksimum yang dapat diterima untuk mencapai target laba dengan harga jual tertentu. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu tentukan harga jual berdasarkan nilai pasar. Yang kedua, tentukan target laba. Dan yang ketiga yaitu hitung target biaya. Yang keempat yaitu rekayasa ulang produk atau proses untuk mencapai target biaya. Keunggulan pada konsep ini, yang pertama fokus pada pelanggan dan harga pasar. Dan yang kedua itu cocok untuk pasar kompetitif. Materi selanjutnya yaitu konsep kaizen costing. Nah, kaizen costing adalah pendekatan pengendalian biaya yang berfokus pada peningkatan bertahap selama proses produksi. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama itu dilakukan setelah desain produk selesai. Yang kedua, menggunakan metode kecil tapi konsisten untuk mengurangi biaya produksi. Dan yang terakhir yaitu berorientasi pada tim kerja dan manajemen. Keunggulan konsep ini yaitu efektif untuk mempertahankan keunggulan biaya dan membantu mencapai efisiensi jangka panjang. Materi selanjutnya adalah perbedaan target costing, kaizen costing, dan standar costing. Yang pertama itu berdasarkan fokus waktu. Target costing dilakukan sebelum produksi dimulai. Kalau kaizen costing dilakukan selama proses produksi, sementara standar costing dilakukan saat perbandingan biaya aktual dan standar. Yang kedua adalah berdasarkan tujuan utama.
Target costing tujuannya adalah mengontrol biaya untuk memenuhi target pasar. Sedangkan Kaizen costing tujuannya adalah untuk mengurangi biaya secara bertahap. Sementara standar costing tujuannya adalah untuk mengontrol biaya berdasarkan standar. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan. Target costing pendekatannya adalah proaktif atau desain produk, sedangkan Kaizen costing menggunakan pendekatan reaktif atau proses produksi. Sementara standar costing menggunakan pendekatan monitoring kinerja biaya. Perbedaan yang keempat adalah berdasarkan lingkup. Target costing lingkupnya adalah strategis berbasis pasar, sedangkan Kaizen costing lingkupnya adalah operasional berbasis efisiensi. Sementara standar costing adalah lingkupnya operasional berbasis varians.